orang kamera. putih sarem ya kalau gitu ya. Mengenal keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat lagi. Tentu dalam keluarga ada paman-paman, bibi-bibi, istri, anak, cucu. Itulah keluarga. Maka di malam hari ini kita akan mengenal seputar keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa paman-pamannya, siapa bibi-bibinya, kemudian siapa saja istri-istrinya, kemudian juga anak-anaknya dan cucu-cucunya.
Tentu pembahasan ini akan banyak nama yang kita akan sebut, dan tentunya juga nanti akan kita dapati nama-nama yang mungkin belum pernah kita dengar atau nama-nama yang sering kita dengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ma'ruf. Ayah beliau Abdullah dan ibunda beliau adalah Aminah. Kakek beliau Abdul Muttalib dan begitu seterusnya. Tapi yang jarang dibahas adalah siapa paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 10. Dan ada juga yang mengatakan jumlahnya 11. Di antara paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul adalah 4 orang. Adapun yang 6 orang, bagi yang mengatakan 10 pamannya, ataupun 7 orang bagi yang mengatakan 11, itu meninggal semuanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Siapa mereka? Kita urut dari yang masuk Islam dulu. Di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pertama kali adalah Hamzah. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan sejarah Islamnya Hamzah ma'ruf. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh Abu Jahal. Ketika itu Hamzah sedang berburu. Kemudian pulang dari berburu berjumpa dengan budaknya Abdullah ibn Jad'an. Kemudian diberitahu. Maka Hamzah pun emosi dan marah. Kemudian menemui Abu Jahal, langsung memukul kepalanya dengan busurnya sampai berdarah. Di situ dia mengatakan, kenapa kau berani mencaci maki keponakan, maksudnya Rasulullah, wa ana ala dini, sementara aku berada di atas agamanya. Padahal dia belum masuk Islam, tapi membela keponakannya sampai dia tersebut kalimat wa ana ala dini, sementara saya berada di atas agama. Sebab kata-kata inilah Hamzah akhirnya dapat hidayah. Dia pun kemudian masuk Islam sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sempat terlibat beberapa peperangan, di antaranya perang Badar dan perang Uhud. Tapi Allah takdirkan Hamzah meninggal di perang Uhud di tangan Wahsy, budaknya Hindun, ada yang mengatakan budaknya Zubair ibn Mut'im. Itu Hamzah. Dan Hamzah dikenal Asadullah dan Asadu Rasulillah, singanya Allah dan singanya Rasul. Sehingga wafatnya Hamzah menjadikan kesedihan tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Abbas, atau kunyahnya Abul Fadl. Abbas ini dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Tetapi Islamnya lebih dahulu Hamzah dibandingkan Abbas. Karena Abbas ini sempat terlibat dalam perang Badar dan dia di barisan tentara Abu Jahal. Kemudian ketika kaum muslimin menang dalam Badar, Abbas ini salah satu tawanan kaum muslimin. Dia yang menangkapnya adalah bukan pasukan kaum muslimin, tapi malaikat yang ikut terlibat dalam perang Badar.
yang menangkap Abbas sehingga menjadi tawanan adalah Malik. Sehingga ketika ada seorang yang mengaku dia yang menangkapnya, Abbas membantahnya, tidak. Yang menangkapku adalah seseorang yang berbaju putih dan menggunakan kuda putih. Maka Rasul mengatakan itulah malaikat. Nah, setelah perang Badar inilah baru kemudian Abbas ibn Abdul Muttalib dapat hidayah dan masuk Islam. Inilah dua paman Nabi SAW yang masuk Islam. Adapun yang kufur adalah Abu Talib dan Abu Lahab. Adapun Abu Talib sebenarnya dia sudah ada keinginan untuk masuk ke dalam Islam. Bahkan meyakini agama Islam itu agama yang benar dibandingkan agama kaumnya. Tapi karena fanatik kesukuan, maka Abu Talib pun justru memilih agama nenek moyang. Tetapi karena perjuangan Abu Talib, walaupun dia kafir, betul-betul memperjuangkan dakwah Nabi SAW sampai rela mengorbankan nyawanya. Tapi sayang dia mati kafir, makanya dia dapat syafaat khusus. Ketika Abbas bertanya kepada Nabi SAW, bermanfaatkah usaha pamanmu Abu Talib kepada anda wahai Rasul di akhirat? Maka Rasul mengatakan ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia sebenarnya berada di gelombang api neraka, kemudian aku selamatkan sehingga dia diletakkan di neraka yang tingginya setumit tetapi cukup untuk mendidihkan kepalanya. Dan itu adalah syafaat khusus diberikan kepada Abi Talib, walaupun sebagian ulama menolak kalimat syafaat khusus karena syafaat itu harus keluar orangnya dari neraka. Sementara Abu Talib tetap di neraka tetapi hanya diringankan adabnya saja. Dan itulah satu-satunya orang kafir yang diringankan adabnya, Abu Talib. Ketika detik-detik wafatnya Abu Talib, Nabi SAW sebenarnya sudah berusaha untuk memberikan hidayatul irsyad. Mengatakan, "Qul ammi kalimatu la ilaha illallah uhajju bika indallah." Kan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan berhujah dengan Allah supaya kau selamat. Tetapi di samping Abu Talib ini ada kawan-kawannya. Ada Abu Jahal, ada Umayyah dan yang lainnya membisikkan juga dan mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Abu Talib? Apakah engkau hendak membenci agama moyangmu Abdul Muttalib sehingga engkau akan beralih kepada agama Muhammad? Maka Abu Talib pun hanya memandang ke kanan dan ke kiri dan tidak mengucapkan apapun sampai nyawanya lepas dari badannya. Sehingga dari sini ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib mati kafir. Nah, ketika Abu Talib meninggal ini, Rasul sedih. Kesedihan ini kemudian berasar kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berpengaruh kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat ayahnya masuk Islam. Ketika Abu Bakar masuk Islam, Abi Quhafa datang kepada Nabi SAW dan menjabat tangannya dan berbaiat kepadanya dan hendak masuk Islam. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Bakrin, lima tabki?" Kenapa kau menangis? Harusnya kau bahagia orang tua masuk Islam. Tapi Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana yaduhu makana yadihi khairun alayya min an yakun." Rasul, kalaulah yang menjabat tangan pada hari ini, yang membaiat dirimu dan masuk Islam adalah tangan pamanmu, bukan tangan ayahmu, jauh lebih baik bagiku. Maksudnya kata-kata Abu Bakar kepada siapa? Abu Talib. Kalau seandainya yang masuk Islam hari ini pamanmu Abu Talib, bukan ayahku, itu lebih baik bagiku. Abu Bakar hanya ingin membagi kebahagiaan sehingga dia mengucapkan kalimat seperti itu. Karena tahu sayangnya Rasul kepada Abu Talib. Makanya ketika meninggalnya Abu Talib,
Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi turun ayat, "Maka lin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi meminta ampunkan akan dosa orang-orang musyrik walaupun kerabat dekatnya. Dari sini Abu Talib tidak selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat itu. Tetapi walaupun demikian Abu Talib terkenal membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pembesar Quraisy itu hendak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhalang karena ada Abu Talib. Sehingga mereka datang kepada Abu Talib dan mengatakan, "Ya Abu Talib, inna ibna akhi qad sabba alihatina wa farraqa jama'atana wa saffaha dinana." Wahai Abu Talib, lihat anak saudaramu itu, maksudnya Rasulullah, sudah membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan kami, sudah memporak-porandakan barisan kami, sudah menjelek-jelekan agama kami. Kalau engkau tidak menghentikannya, kami akan menghentikannya. Maka Abu Talib keesokannya datang kepada Rasul, membawa ancaman para pembesar Quraisy ini. Tapi Nabi SAW tetap kekeh mendakwahkan dakwah tauhid dan mengatakan, dhafir riwayah, walaupun riwayat ini sebagiannya dilemahkan para ulama, kata Nabi SAW, "Law wada'u syamsa fi yamin wal qamara fi shimali ma taraktu hadzal amr." Kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah tauhid, demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah tauhid. Maka melihat keteguhan Rasul, Abu Talib mengatakan, "Kalau begitu, qul ma syi'ta waf'al ma ahbabta." Katakan sesukamu wahai Muhammad, lakukan sekehendakmu, dan aku siap membela. Itulah Abu Talib. Berbeda pula dengan Abu Lahab, sama-sama paman Nabi. Abu Lahab hidup sampai Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Padahal Abu Lahab orang yang paling bahagia saat kelahiran Nabi. Sampai Thuwaibah budaknya dimerdekakan, karena yang menyusui salah satu ibu susuan Rasulullah, Thuwaibah budaknya Abu Lahab, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kemudian juga kecintaan Abu Lahab kepada Rasul sampai dinikahkan dua anak putranya dengan dua anak putri Nabi, Utbah dan Utayyib, menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tetapi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tiba-tiba dia orang yang pertama memusuhi Nabi. Turun ayat, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Kutukan bagi Abi Lahab sejak dia memusuhi Rasul sampai kiamat. Ayat ini akan dibaca oleh kaum muslimin dimanapun kaum muslimin berada, karena dia orang yang pertama kali memusuhi dakwah Rasul sebelum yang lain. Itulah Abu Lahab. Tapi kenapa Al-Quranul Karim menyebut dengan kalimat kunyahnya? Bukankah namanya bukan Abu Lahab, namanya Abdul Uzza? Karena Abdul Uzza itu nama syirik. Karena menisbatkan hamba kepada patung Uzza, makanya Quran tidak mau menamakan Abu Lahab dengan nama aslinya. Makanya mencantumkan nama kunyahnya Abu Lahab. Dan disebut Abu Lahab karena tampan orangnya. Dan orang Arab menyebut orang tampan itu lahab, bercahaya. Dan orangnya kaya. Makanya dia menikah dengan pembesar Quraisy namanya Arwa bintu Harbin, saudari daripada Abu Sufyan ibn Harb, tokoh Quraisy. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah paman Nabi SAW yang sempat mendapati kenabian dan kerasulan. Adapun di sana ada paman Nabi SAW yang lainnya, namanya Zubair ibn Abdul Muttalib. Zubair ibn Abdul Muttalib. Kemudian juga paman Nabi SAW yang lainnya ada namanya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Kemudian juga ada yang lain namanya Al-Muqawwim. Kemudian juga ada yang lain namanya Al-Dhirab ibn Abdul Muttalib. Kemudian ada juga namanya Qusam ibn Abdul Muttalib. Kemudian Al-Mughirah ibn Abdul Muttalib.
kemudian Ghaidak ibn Abdul Muttalib. Ini semua adalah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang 6 ini meninggal sebelum diangkatnya beliau menjadi Rasul. Adapun bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Di antaranya adalah di antara bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang masuk Islam namanya Safiyah. Safiyah bintu Abdul Muttalib masuk Islam. Dia menemui kenabian dan kerasulan. Dan anaknya seorang satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, Zubair ibn Awam. Nah, Safiyah ini dia adalah satu kandung, satu ibu satu bapak dengan Hamzah, karena Abdul Muttalib ini kan banyak menikah wanita, sehingga ada yang beda bapak, ada yang satu bapak tapi beda ibu. Nah, Safiyah ini satu kandung dengan Hamzah. Dan sekali lagi Safiyah ini meninggal cukup lama karena dia di usia panjang, meninggal di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia terkadang terlibat dalam beberapa peperangan untuk mengobati orang-orang yang luka. Dan dia terkenal mendidik anak itu keras. Ya, dari punya anak Zubair ibn Awam itu luar biasa ketika dididik oleh beliau ini, sehingga menjadi pendekar Islam Zubair ibn Awam ini. Kemudian juga ada bibi beliau namanya Atikah. Atikah. Diperselisihkan para ulama tentang Atikah ini, apakah dia masuk Islam atau tidak. Kemudian ada namanya Barrah bintu Abdul Muttalib. Kemudian Arwah bintu Abdul Muttalib ini pun diperselisihkan apakah dia masuk Islam atau tidak. Kemudian Umaymah bintu Abdul Muttalib, dan yang terakhir Ummu Hakim al-Bayda bintu Abdul Muttalib. Ini 6 bibi-bibi Nabi SAW, tetapi yang disepakati yang masuk Islam cuma satu, namanya Safiyah bintu Abdul Muttalib, ibu daripada siapa? Zubair ibn Awam, yang dibunuh oleh siapa? Oleh Ibn Hurmuz. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini paman-paman Nabi dan juga bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri beliau ma'ruf, apa-apa kita murajaah. Pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menikah dengan Khadijah, Rasul tidak berpoligami. Ya, karena Khadijah wanita sempurna. Nabi SAW mengatakan, kathura kamula minar rijali kathir, kamula minar rijali kathirun, walam yakmul minan nisai illa arba. Kata Nabi SAW, laki-laki sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna itu cuma 4 saja. Kemudian Nabi SAW menyebutnya, pertama Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 wanita terbaik dari seluruh wanita-wanita dunia. Lah, salah satunya adalah Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah usianya berapa? 25 tahun. Sementara Khadijah sudah 40 tahun, artinya terpaut 15 tahun dengan Nabi SAW. Dan Khadijah pernah menikah dengan 2 laki-laki dan punya anak, tetapi anaknya memang tidak banyak diceritakan. Kemudian menikah dengan Nabi SAW. Nah, ketika menikah dengan Nabi SAW inilah, maka seluruh harta kekayaannya setelah Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul digunakan untuk berdakwah. Sampai-sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal, Nabi SAW menceritakan bagaimana agungnya Khadijah di hadapannya dan mengatakan, ya Aisyah, bagaimana aku tidak cinta dengan Khadijah?
Dia orang yang pertama masuk Islam di saat manusia kufur. Dia orang yang pertama benarkan di saat manusia mendustakan diriku. Dia manusia yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya di saat manusia bakhil. Dan dari perutnya lah keturunanku lahir. Makanya wajar Rasul SAW sangat mencintai Khadijah. Kalau kita melihat kisah tentang turunnya wahyu, ketika Jibril betul-betul menampakkan kepada Rasul dalam bentuk aslinya, Rasul ketakutan. Kemudian Nabi SAW pulang dalam kondisi demam, sehingga sampai di rumah dia mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimuti Rasul, kemudian menceritakan tentang kebaikan Nabi. Wallahi la yuhzikallahu abada. Orang sepertimu tidak mungkin dihinakan. Tidak mungkin makhluk yang kau lihat itu iblis atau syaitan, tidak. Tidak mungkin, itu tanda-tanda Allah akan menghinakan diri. Bukankah engkau orang yang baik, suka menjamu tamu, suka bersilaturahim, membantu orang susah, macam-macam diceritakan kebaikan Nabi SAW. Sampai untuk lebih menenangkan Rasul, Khadijah membawa Rasul kepada kerabatnya Waraqah ibn Naufal. Baru Waraqah ibn Naufal menjelaskan siapa makhluk yang ditemui Rasul. Kata Waraqah, makhluk yang kau temui adalah namus, makhluk yang bersayap, maksudnya Jibril. Itu juga pernah turun kepada Musa dan Isa. Kemudian Waraqah mengatakan, wahai Khadijah, suamimu akan jadi nabi dan kelak kaumnya akan mengusirnya. Kata Nabi SAW, ya Waraqah, macam mana kaumku akan mengusirku sementara mereka menghormati dan memuliakan diri? Maka Waraqah mengatakan, ya Muhammad, apapun yang kau bawa dan siapapun yang membawa apa yang kau bawa, kecuali pasti akan diberikan ujian. Kalau seandainya saat pengusiran itu terjadi aku masih hidup, maka aku yang akan membela. Tapi sayang, beberapa bulan setelahnya Waraqah meninggal dunia sebelum Rasul diangkat jadi Rasul, baru diangkat jadi Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istri yang kedua namanya Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya. Dan dia juga orang-orang yang ikut terlibat dalam hijrah ke Habasyah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Saudah ini suaminya meninggal, sementara keluarganya semua kufur. Lah Nabi SAW ingin melindungi agama Saudah. Akhirnya kemudian Nabi SAW menikahi Saudah karena ingin melindungi agamanya. Padahal Saudah itu sudah tua, jauh dibandingkan usia Nabi SAW. Kemudian istri yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, putri daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Aisyah wanita cerdas, ya, karena ayahnya juga cerdas, Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang paling alim dengan nasab Quraisy. Jadi kalau orang-orang Quraisy itu berselisih soal nasab, maka mereka datang kepada Abu Bakar untuk diselesaikan. Dan Abu Bakar faham nasabnya seluruh kabilah Quraisy. Sehingga karena memiliki hafalan yang luar biasa, turun kepada Aisyah ilmunya itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, kata Imam Zuhri, kalau seluruh wanita-wanita Arab itu ditimbang ilmunya di satu neraca, dan ilmu Ummul Mukminin Aisyah ditimbang di neraca satunya, tentu ilmu Aisyah menjangkau seluruh ilmu wanita Arab. Saking cerdasnya. Makanya dia wajar kemudian banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita, sehingga jumlahnya sampai 2000 hadis lebih. Sementara istri Nabi tidak banyak, kecuali Ummu Salamah 30 hadis, yang lainnya mungkin 2, 3, 4 hadis gitu saja. Tapi menunjukkan bahwa Aisyah Ummul Mukminin salah satu daripada al-muktsiruna birriwayah, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Bahkan seperempat Islam diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi luar biasa, ya, berjasanya Aisyah kepada kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar. Hafsah ini ketika meninggal suaminya, mati syahid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menawarkan kepada Abu Bakar untuk dinikahi, tapi Abu Bakar tidak jawab. Kemudian datang kepada Utsman, Utsman memberikan alasan dia tidak mau.
Maka Umar pun marah kepada Abu Bakar, kenapa dia tidak bisa memberikan jawaban? Minimalnya kasih alasan, kenapa dia menolak. Tapi Abu Bakar diam saja. Dia melapor kepada Rasul atas sikap Abu Bakar itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, tenang saja. Putrimu akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Bakar. Tetapi Utsman akan menikah dengan wanita yang jauh lebih baik daripada putrimu. Rupanya Utsman menikah dengan siapa? Ruqayyah, putri Nabi. Dan Hafsah menikah dengan Rasul. Makanya kata Rasul, putrimu akan menikah dengan orang yang lebih baik dibandingkan Abu Bakar. Maksudnya dirinya. Sementara Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada putrimu. Maksudnya Ruqayyah. Maka kemudian Rasul SAW meminang Hafsah. Hafsah ini pernah diceraikan Nabi. Hampir diceraikan Nabi. Tetapi kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, jangan kau ceraikan Hafsah. Karena dia istrimu di dunia dan di akhirat. Dan dia seorang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa. Akhirnya Rasul tidak jadi menceraikan Hafsah. Kemudian yang nomor 5, Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah ini dikenal Ummul Masakin. Jadi dia punya usaha di rumahnya dan penghasilannya itu diinfakkan kepada fuqara wal masakin, dekat dengan orang-orang fakir dan miskin. Makanya kemudian Zainab bintu Huzaimah dikenal sebagai Ummul Masakin, tapi tidak lama bernikah dengan Rasul, 3 bulan meninggal. Zainab bintu Huzaimah ini. Kemudian di nomor 6, Hindun bintu Abi Umayyah atau dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya Abu Salamah. Termasuk orang yang ikut hijrah sampai ke Habasyah 2 kali, kemudian ke Madinah. Ketika suaminya meninggal dunia, maka Nabi SAW juga sangat sedih. Terutama juga Ummu Salamah sedih juga karena suaminya, dan tidak ada manusia, kata Ummu Salamah, yang lebih aku cintai daripada Abu Salamah. Jadi ketika meninggalnya Abu Salamah, banyak laki-laki yang datang kepada Ummu Salamah melamar. Tetapi dia tolak alasannya karena tidak ada laki-laki yang lebih dicintai dibandingkan Abu Salamah. Maka Nabi SAW saat kematian Abu Salamah datang kepada Ummu Salamah dan mengajarkan doa. Doanya apa? Wahai Ummu Salamah, katakan, Allahumma jurni fi musibati. Dan ini menjadi sunnah bagi kita. Kalau seandainya ada orang meninggal dan orang itu orang yang kita cintai, kemudian kita terpukul dengan kematiannya, maka berdoalah sebagaimana doa yang diajarkan Rasul kepada Ummu Salamah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpa. Kemudian kata Rasul mengatakan, wa khlufli zaujan khairan min zauji. Dan gantikan orang yang lebih baik dibandingkan suami. Untuk kalimat ini Ummu Salamah tidak mau. Dia tolak kalimat ini. Kalau kalimat yang satu tahu dia. Tapi kalau harus mengucapkan, gantilah Abu Salamah dengan suami yang lebih baik lagi, saya tidak mau. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai dibandingkan Abu Salamah, kata Ummu Salamah. Kata Rasul, sudah ucapkan saja. Akhirnya kata Rasul yang merintahkan, Ummu Salamah pun mengucapkan kalimat itu. Maka selang masa iddahnya selesai, rupanya Rasul datang meminangnya. Oh, maksudnya yang lebih baik daripada Abu Salamah siapa? Nabi. Awalnya Ummu Salamah menolak, tidak mau dia menikah dengan Nabi SAW. Pertama karena dia wanita pencemburu, yang kedua anak-anaknya banyak. Makanya dia alasan kepada Rasul, tidak bisa. Aku ini sudah berumur, satu, anak-anakku banyak, dan aku wanita pencemburu. Kata Nabi SAW, adapun usiamu, usiaku juga sama, sudah tua. Sama-sama tua, apa masalahnya? Adapun pencemburumu, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan cemburumu. Nah, ini doanya saya nggak dapat nih. Kalau dapat, saya kasih tahu biar antum baca sama istri antum. Adapun anak-anakmu adalah anak-anakku. Akhirnya kemudian Rasul berdoa,
hilang cemburunya. Makanya dari seluruh istri Rasul yang paling bijak dan berakal itu Ummu Salamah. Yang paling bijak dan berakal dari semua istri Rasul, maksudnya selain Khadijah ya, adalah Ummu Salamah. Karena didoakan hilang kecemburuannya. Kalau istri yang lain itu suka cemburu dengan Nabi, kecuali Ummu Salamah. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila di rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, karena Aisyah itu punya jatah 2 malam di rumah Aisyah, dan di rumah istri-istrinya 1 jatah saja, 1 malam. Alasannya apa? Karena yang 1 malam pemberian dari Saudah. Saudah ini sudah tua, sudah menopause, sehingga takut diceraikan Nabi. Jadi dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau ceraikan aku, biarkan aku menjadi istrimu di dunia dan di akhirat, dan bagianku kuberikan kepada Aisyah. Sejak itulah Aisyah punya 2 malam, dan istri-istri yang lainnya punya 1 malam. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh Amr bin As tentang siapa orang yang paling dicintai. Rasul langsung mengatakan Aisyah. Dari situ sahabat tahu bahwa Rasul sangat mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri yang lainnya. Makanya sahabat tahu kalau Rasul berada di rumah Aisyah, pasti dia lebih senang dibandingkan di istri-istri yang lainnya. Atau makan pengalaman kalau punya 2 istri atau 3 istri, pasti kalau antum tinggal di istri yang paling antum cintai, antum lebih betah di situ dibandingkan yang tidak dicintai. Sehingga sahabat tahu nih, Rasul kalau di rumah Aisyah ini senang. Dari situlah banyak para sahabat datang memberikan hadiah. Kalau ketika di giliran Aisyah banyak datang, terutama saat Badar. Pemimpin Khazraj, dia suka ngasih hadiah. Dan apabila kemudian Rasul berada di rumah Aisyah, hadiahnya lebih spesial lagi. Inilah yang membuat cemburu istri-istri yang lainnya. Kenapa Nabi ini? Kalau di rumah kami tak ada orang datang kasih hadiah. Kalau di rumah Aisyah banyak kali orang datang kasih hadiah. Dari sinilah kemudian istri-istri Nabi cemburu. Kemudian mengutus siapa? Ummu Salamah yang diutus. Mereka mengatakan, ya Ummu Salamah, datanglah kepada suami kita itu. Maksudnya Nabi SAW. Kalau bisa dianjurkanlah para sahabat, jangan kasih hadiah kalau seandainya di rumah Aisyah saja, di rumah kami juga sama lah kasih hadiah. Maka Ummu Salamah datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya menyampaikan pesan dari istri-istri. Kemudian diceritakan cemburunya istri-istrinya kepada Rasul, tapi Rasul tidak jawab. Rasul diam. Kemudian istri-istri yang lain sudah nunggu tuh. Datanglah Ummu Salamah, dikatakan, Ummu Salamah, Nabi ngomong apa? Kata Ummu Salamah, sudah kusampaikan maunya kalian, tapi Nabi diam. Mau apa? Kemudian istri-istri yang lain mengatakan, ya sudah, gini saja, kamu nanti ngomong lagi saat Nabi berada di giliran malam. Kau bisa leluasa kan ngomong. Betul-betul ketika berada di giliran Ummu Salamah ngomong lagi. Tapi lagi-lagi Rasul diam, tidak jawab. Ya. Akhirnya karena tidak berhasil lewat Ummu Salamah, istri-istri yang lain akhirnya menggunakan Fatimah, putri Nabi SAW, dengan pertanyaan yang sama. Fatimah datang dan mengatakan, Abi, maaf nih, istri-istrimu kan banyak. Kenapa kau spesialkan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan yang lainnya? Kemudian menceritakan kecemburuan mereka. Tapi Nabi SAW menjawab dan mengatakan, wahai Fatimah, apakah engkau mencintai ayahmu? Kata Fatimah, ya, aku cinta dengan engkau wahai ayah. Kalau kau cinta aku, cintai wanita yang kucintai. Dan ayahmu hanya cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu sudah kata kunci, itu tidak bisa lagi ditolak. Kemudian Rasul memberikan alasan kenapa. Kenapa aku lebih mencintai Aisyah? Karena Jibril selalu turun di kamarnya dan tidak turun di kamar yang lainnya. Makanya sebab itulah Rasul suka di rumah Aisyah, karena Jibril turun di situ. Itu kamarnya wahyu, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Rasul pun dikubur di rumah itu sampai sekarang.